Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Ada yang bisa saya bantu Pak Rizky? Begini Pak, sesuai dengan jadwal supervisi akademik, jadi sesuai kesepakatan kita pada saat rapat guru kemarin, hari Selasa ini jadwal saya observasi Pak. Besok Pak. Baik Pak Rizky. Apakah Bapak sudah siap untuk diobservasi besok? Insya Allah siap Pak. Insya Allah siap. Oke. Baik. Apa saja persiapan yang sudah Bapak persiapkan untuk observasi besok? Saya sudah persiapkan perangkat ajar dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila Pak. Iya, pendidikan Pancasila ya Pak ya. Ya. Kalau memang pendidikan Pancasila, untuk perangkat ajarnya sudahkah disiapkan? Apakah sudah bisa saya lihat sebentar? Mana dia Pak? Boleh? Oh ini dia ya. Oh ini kelas berapa ini Pak? Ini kelas 4. Oh kelas 4. Iya. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Oke. Saya ada yang mau saya tanyakan sedikit ya Pak. Oke baik Pak. Menurut Pak Rizky ini, bisa Bapak menjelaskan secara singkat apa saja yang sudah disiapkan nih Pak? Misalnya LPP, Ya. media pembelajaran, atau mungkin instrumen penilaiannya Pak? Alhamdulillah Pak, saya sudah menyiapkan RPP lengkap Pak, dengan tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatannya, penilaian juga sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Saya juga sudah menyiapkan media pembelajaran Pak, berupa slide, video presentasi ya Pak ya, dan juga beberapa video pendek terkait penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk penilaian saya juga sudah menyiapkan lembar observasi soal-soal evaluasi untuk siswa. Oke, bagus sekali itu Pak, luar biasa. Begini Pak, kira-kira bagian mana nantinya yang menjadi fokus observasi kita nantinya Pak? Nah, sesuai dengan arahan Bapak ketika memberikan materi pembelajaran mendalam kepada kami kemarin, maka saya ingin menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam nih Pak. Jadi yang jadi fokus kita ada pembelajaran mendalam. Dengan metode diskusi kelompok untuk mendorong partisipasi siswa, dan juga saya akan menerapkan metode ceramah interaktif di awal Pak untuk menjelaskan materi, lalu dilanjutkan dengan studi kasus sederhana agar siswa bisa mengaitkan dengan nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang luar biasa tuh Pak, dikaitkan nilai-nilai Pancasila tadi dengan kehidupan sehari-hari ya Pak. Iya, ya Pak. Luar biasa. Jadi saya sangat tertarik itu Pak Rizky ya. Saya suka metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif tentunya Pak. Iya Pak. Kemudian saya lihat dari RPP Bapak tadi, Bapak sudah memuat 8 dimensi profil lulusan ya Pak, atau 8 DPL begitu. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana Pak Rizky mengantisipasi jika ada siswa yang mungkin kurang aktif atau ada tantangan lain selama pembelajaran Pak? Baik Pak. Untuk siswa yang kurang aktif, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Pak. Pertanyaan terbuka yang akan saya arahkan secara personal untuk memancing keterlibatan mereka. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan ice breaking Pak. Jadi ice breaking singkat ini dilaksanakan di tengah sesi untuk menjaga suasana kelas supaya tetap kondusif. Nah, kalau ada kendala tentang teknis, misalnya masalah proyektor, saya sudah menyiapkan bahan cetak sebagai cadangan ya Pak. Iya. Itu luar biasa ya Pak ya. Sudah diantisipasi, mana tahu ada kegagalan atau kejanggalan nantinya Pak ya. Itulah yang saya harapkan Pak. Jadi guru itu memang luar biasa seperti itu. Perencanaannya sudah terorganisir. Baik Pak Rizky. Saya yakin nanti Pak Rizky ini bisa melaksanakan observasi, dan saya harap nantinya, saya berharap bahwa observasi tadi berjalan dengan lancar ya Pak ya. Kira-kira cukup atau ada yang perlu kita bahas lagi Pak dari pembicaraan kita hari ini? Saya rasa untuk saat ini cukup Pak, karena semua sudah saya siapkan secara matang saya rasa Pak. Iya.
luar biasa. Itu yang saya bilang, betul-betul guru-guru hebat itu yang saya harapkan tuh. Amin. Sudah persiapan yang matang, dipersiapkan untuk observasi pembelajarannya. Mudah-mudahan lancar besok ya Pak ya. Iya. Lancar semuanya. Terima kasih Pak atas dukungannya dan doanya. Insya Allah saya akan berusaha maksimal untuk menampilkan yang terbaik besok Pak. Iya, sama-sama Pak Rizky. Saya tunggu penampilan terbaiknya tentunya Pak ya untuk besok hari. Selamat beristirahat. Kemudian sampai jumpa esok hari Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, Ya. ya. Silakan duduk Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih ya Pak ya atas pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi. Kira-kira Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah observasi tadi Pak? Alhamdulillah Pak ya. Saya merasa lega karena pembelajaran berjalan seperti apa yang saya harapkan. Pendekatan diskusi kelompok yang saya gunakan, insya Allah berjalan juga dengan lancar, efektif saya rasa untuk membangun keterlibatan siswa ketika belajar. Mereka juga antusias Pak, terutama ketika studi kasus, walaupun ada beberapa hal mungkin bisa kita perbaiki ke depannya. Wah, luar biasa tuh, ada semangat untuk memperbaiki ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, saya melihat Pak Rizky ini sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. Tadi saya lihat juga siswa Bapak terlihat antusias ya Pak, menandakan bahwa pembelajaran berkesadaran sudah dirasakan oleh siswa Pak kira-kira. Tadi boleh saya dengar lagi tadi Pak, apa kira-kira pendekatan yang Bapak gunakan tadi Pak? Pendekatan yang saya gunakan tadi pendekatan pembelajaran mendalam Pak. Iya. Pembelajaran mendalam dengan metode diskusi dan juga ceramah interaktif di awal. Itu yang saya gunakan tadi Pak. Itu dia, ada Jelaskan kuncinya ya Pak ya. Nah, Ada pembelajaran mendalam, kemudian diskusi kelompok ya Pak ya. iya. Dan saya lihat tadi Pak, ini sangat menarik Pak. Saya sangat setuju bahwa tadi Bapak sudah melaksanakan diskusi kelompok, tadi memang berhasil menciptakan suasana aktif Pak. Kemudian saya juga perhatikan ketika ada media presentasi tadi Pak, media presentasi tadi dan video yang Bapak gunakan saat memang sangat mendukung Pak untuk menyampaikan materi. Apakah ada tantangan tertentu yang Pak Rizky hadapi selama pembelajaran tadi? Nah, itu dia Pak. Ada sedikit tantangan memang Pak ya. Beberapa siswa di kelompok belakang awalnya kurang fokus. Tapi setelah saya mendekati mereka dan memberikan pertanyaan terbuka, akhirnya mereka mulai terlibat. Nah, selain itu, waktu untuk sesi evaluasi Pak agak mepet. Karena diskusi kelompok makan waktu yang lebih lama dari perkiraan saya Pak. Jadi waktu yang saya sediakan misalnya 20 menit ternyata lebih Pak dari 20 menit. Jadi mepet waktu evaluasinya. Iya, tentunya Bapak mungkin kira-kira menurut Bapak nih, Bapak kan tadi mengatakan waktunya mepet. Iya. Nah, berarti kan kalau mepet itu kan berlebih waktunya dari rencana. Ya. Kira-kira menurut Pak Rizky apa yang bisa Bapak gunakan atau trik apa yang Bapak gunakan untuk memperbaiki waktu yang mepet tadi? Nah, jadi sambil berjalan ke sini saya terpikir pula Pak, dari jalan kayaknya besok saya harus menggunakan timer nih. Nah, kira-kira begitu Pak solusinya. Ya, bagus sekali itu Pak. Bapak sudah menemukan solusinya. Mudah-mudahan nanti ketika pembelajaran selanjutnya Bapak praktekkan ya Pak ya. Insya Allah Pak. Oke. Ini Pak, secara keseluruhan saya sudah melihat Bapak sudah sangat baik tadi itu kan dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila Pak. Iya. Kemudian secara relevan untuk siswa Bapak, kira-kira nih Pak, apakah ada hal spesifik dari observasi tadi yang ingin Bapak pelajari lebih lanjut atau tingkatkan kira-kira? Ada Pak. Saya ingin lebih meningkatkan kemampuan saya dalam memotivasi siswa yang kurang aktif Pak. Nah, mungkin cara yang saya gunakan tadi belum begitu efektif. Nah, jadi saya akan menggali lagi bagaimana cara memotivasi siswa yang kurang aktif supaya lebih aktif lagi dari awal sampai akhir kegiatan Pak. Itu dia, luar biasa. Inilah guru-guru hebat yang kita miliki nih. Selalu mau belajar dan mau berkembang dalam pembelajaran tentunya untuk
siswa kita ya Pak ya. Ya. Oke, menurut kemudian Pak Rizky, di sini yang kita lihat Pak Rizky sudah bagus, sudah bisa memecahkan solusinya sendiri. Kemudian kira-kira dari solusi tadi siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyesuaikan atau mencapai target yang Bapak sampaikan tadi? Nah, kalau untuk mencapai target Pak, saya rasa butuh kolaborasi Pak, Iya. dan juga kerjasama. Setidaknya saya dengan guru lain saling berbagi, tutor sebaya, dan yang terpenting dukungan dari Bapak sendiri itu yang paling penting yang kami harapkan Pak. Iya. Motivasi dari Bapak, kami bisa begini berkat Bapak. Siap lah, berarti besok ini harus saya perhatikan nih, saya buktikan benar-benar janjinya atau bagaimana nih ya Pak ya. Siap Pak, siap. Oke. Kira-kira apakah ada hal-hal yang lain ingin Bapak sampaikan atau tanyakan kira-kira Pak? Saya rasa cukup Pak. Cukup. Saya rasa cukup Pak. Yang penting Bapak selalu dukung kami, berikan support, insya Allah kami terus berusaha. Baik Pak, saya sangat mengapresiasi semangat Bapak untuk terus berkembang ya Pak ya. Siap Pak. Jika ada hal yang lain perlu didiskusikan, silakan hubungi saya kapan saja, saya selalu siap. Sukses selalu Pak ya. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak atas Iya. bimbingannya Pak. Sama-sama, Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.